Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita di pertemuan kita yang keempat ya. Kita coba masih menjajaki untuk batang tarik hari ini ya. Batang tarik yang disusun ganda. Coba kita lihat materinya. Teman-teman jangan lupa untuk bukunya ini juga anu ya. Sudah punya belum bukunya? Yang Pak Gustiawan ya, LRFD ya. Ini bagus juga untuk teman-teman bisa jadi bahan referensi untuk dibaca eh, ya untuk eh, ya teman-teman ya bisa dilihat tuh untuk ininya. Oke, good. Nah, kita lihat dulu bahan kita hari ini teman-teman ya. Materi kita struktur baja ya. Nah, materi kita pertama kita lihat dulu sekali lagi mungkin buat refreshment aja untuk asumsi kegagalan pada batang tarik itu seperti apa. Nanti kita lihat. Kemudian kita lebih spesifik bagaimana kita mencari kuat tumpu pada plat itu. Bagaimana plat itu mempunyai kontribusi ya kan sebagai tahanan terhadap gaya tarik nanti sebagai apa namanya penahan daripada baut yang akan dipasang ya. Bagaimana nanti terhadap lubangnya terhadap apa namanya uh, crashing yang terjadi antara baut dengan platnya ya. Nanti kita lihat teman-teman ya. Saya bagus tadi yang kemarin yang referensi dari sumber dari UBL itu ya, Pak Uta Galung ya. Itu bagus teman-teman. Saya sih banyak banyak hal saya juga dengar dia. Oke, saya nggak ada masalah. Teman-teman bisa jadi acuan itu dia lebih detail, lebih sederhana. Teman-teman bisa apa namanya adopt referensinya dari situ. Nanti kita coba lihat soal pembahasannya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu asumsi kegagalan pada batang tarik itu sebenarnya ada dua yang kita sudah pelajari ya. Yang pertama itu kondisi leleh, ya kan? Kondisi leleh dia 0,9 dan kondisi putus atau fracture. Jadi nanti dua kondisi ini yang nanti kita jadi acuan bahwa ketika ada batang tarik saya diberikan perlakuan tarik di situ akan dua hal ini yang terjadi. Beban yang diberikan tadi akan mengakibatkan adanya terhadap bahannya terjadi leleh atau terjadi fracture atau putus ya. Nah, yang kedua ada tiga kondisi kegagalan terjadi pada sambungan. Jadi kita lihat yang terhadap daripada bahan batangnya, yang kedua terhadap sambungannya. Sambungan itu bisa baut, bisa las gitu ya, bisa paku keling dan sebagainya. Nah, itu ada tiga varian yang kita akan cek nanti. Pertama geser blok atau serleknya yang kita sudah cek terhadap penampangnya nanti gesernya. Yang kedua bautnya putus atau tidak. Yang ketiga platnya sobek atau tidak. Nanti kita lihat dari sisi ini ya. Nah, tapi saya lebih kondisikan untuk soalnya nanti yang kedua nanti kita akan cek semua variabel ini. Tapi yang kedua ini yang dua apa nama item yang kita akan mau bicarakan tentang kuat tumpunya dari plat tadi ya. Jadi seberapa plat itu punya kontribusi untuk menahan apa namanya supaya tidak terjadi geser atau keruntuhan geser blok yang terjadi karena ada gaya tarik apa namanya uh, apa namanya sentuhan antara baut dengan platnya ya. Jadi nanti kita lihat di sisi itu ya. Nah, kita lihat dulu kuat tumpu plat, teman-teman. Nah, kuat tumpu plat ini adalah tahanan tumpu baut tahanan atau tumpuan nominal tergantung kondisi yang terlemah dari baut atau komponen platnya. Jadi nanti kita bisa lihat perbedaan atau mungkin dibedakan atau mungkin di lapangan bisa dibedakan antara BJ plat sama BJ bautnya. Jadi kalau misalnya platnya tinggi BJ-nya, bautnya lebih rendah BJ-nya, berarti otomatis kemungkinan pada saat ada gaya tarik bautnya yang nanti akan mengalami kelelehan atau keruntuhan duluan dibandingkan platnya. Atau bisa aja kemungkinan yang kedua, platnya dia BJ-nya mutu mutu bajanya lebih rendah dibandingkan dengan bautnya, otomatis kemungkinan sobek dulu adalah platnya. Platnya akan mengalami sobek dulu atau mengalami keruntuhan. Nah, di sini ada variabelnya, teman-teman. Nanti teman-teman boleh refresh lagi nanti untuk next lagi untuk pertemuan kita tentang yang RN ini ya. Jadi di sini simpulkan besarannya RN sama dengan 2,4 dB. 2,4 itu adalah variabel apa namanya tingkat keamanan daripada pada saat terjadi misal diberikan gaya tarik tadi terhadap platnya 2,4 dikali dengan dB. dB itu dimensi daripada apa namanya lebar daripada diameter daripada bautnya. TP itu adalah tebal platnya. FU itu adalah baja apa namanya mutu dari baja platnya ya.
Dengan di situ dikatakan bahwa DB adalah diameter baut, ya daerah yang tak berulir, TP adalah tebal platnya, FU adalah kuat tarik putus terendahnya dari baut atau platnya ya. Nah, atau juga lubang baut slot panjang tegak lurusnya itu bisa berlaku Rn sama 2,0 dB TP dikali dengan FU. Nah, kita lihat dulu filosofinya teman-teman, apa sih Rn ini yang sebagai tegangan izinnya ya. Artinya plat itu mampu nggak dengan diberikan beban misalnya seberapa gitu ya, masih oke nggak, masih kurang atau enggak gitu ya, nanti kita lihat. Nah, kita lihat soalnya teman-teman. Nah, kita punya soal di sini ya, sebentar. Oke, kita lihat contoh kuat tumpu plat ini. Misalkan hitunglah kuat rencana tumpu plat untuk sambungan seperti gambar di bawah ini. Di sini bautnya dipakai adalah diameter 19 dengan plat terbuat dari BJ-nya 37. Ingat, diameter daripada bautnya adalah 19 dan BJ platnya, mutu platnya adalah BJ 37. Nah, gambarnya seperti itu teman-teman ya. Jadi di situ ada berapa? Ada 4 baut, di mana jarak untuk vertikalnya antara baut dari tepi atas 30, untuk tengahnya dia 60, untuk bawahnya dia 30. Sedangkan untuk yang samping sama, yang untuk S-nya sama, 30, 60 dan 30 ya. Tebal plat di sini diinformasikan dia tebal platnya 12 mili. Kemudian di situ untuk yang apa namanya? eh, lebar platnya 120 tadi ya. Tebalnya eh, tebal platnya dia 12 ya. Ya. Tebal platnya 12, tebal batang tariknya 10 ya teman-teman ya. Tebal batang tariknya ini, tebal untuk yang platnya itu adalah 12 ya. Oke, ada pertanyaan untuk soalnya? Nah, itu diberikan gaya tarik sebesar PU ya. Jadi kalau bayangkan kalau misalnya ada sambungan seperti ini, misalkan ada batang tarik saya seperti ini, terus ada sambungannya plat seperti ini, ada 4, berarti nanti akan ada PU akan tertarik nih, bener nggak? Berarti yang menjadi porsi terbanyak adalah baut untuk ini ya, baut-baut ini yang akan menahan daripada gaya PU yang bekerja. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, dari rumus yang kita tahu yang sebelumnya ya, Rn itu sama dengan 1,2 LC dikali dengan TP. LC itu adalah apa namanya? Bentangan atau jarak yang jarak plat yang mengalami keruntuhan atau mengalami efek dampak daripada beban gaya tariknya LC ya. Nanti kita lihat. TP tadi adalah tebal platnya, FU tadi adalah bajanya, mutu baja platnya. Di mana di sini harus kurang dari 2,4 dB dikali dengan TP dikali FU atau daripada karakteristik daripada platnya itu sendiri ya, harus kurang daripada itu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu filosofinya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat ya yang di gambar ini, kita asumsi ambilkan satu satu lubang baut dulu nih. Kita memodelkan terhadap platnya ya. Kita lihat ya, teman-teman ya. Nah, di situ kalau kita lihat teman-teman ya, filosofinya. Nah, ketika ada beban yang kita tinjau nanti adalah baut yang depan. Baut depan tadi berarti ada baut yang pertama dan baut yang kedua. Ya, jadi kita lihat nanti kan yang tinjauan kita yang pertama adalah pada saat P ini bekerja, berarti yang kita mau tinjau adalah baut yang dua baut yang di belakang sama dua baut yang di depan. Gitu aja asumsinya ya. Nah, kalau kita bayangkan sebenarnya kekuatan dari kekuatan daripada baut tadi ditentukan oleh maksimumnya ya. Maksudnya yang terbesar kontribusinya adalah baut 1 dan 2. Ya, karena posisinya di pinggir. Betul nggak? Ya kan? Karena kalau yang 3 4 itu dia agak di dalam. Otomatis dia cenderung kekuatannya kalau kita lihat berarti di sini ada dua jarak yang dua jarak apa namanya? Dua jarak dari selimut dia yang akan ketemu ya. Jadi akan sobek gitu ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, ketika beban PU itu diberikan, maka apa yang terjadi terhadap lubang ini kemungkinan akan ada terjadi sobekan di sini. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman? Ya, sepanjang itu. Ya, ketika ada beban ditarik, kalau misalnya dia empuk, kalau dia misalnya dia nggak keras, itu pasti akan copot sebesar apa? Sebesar nilai ini. Setuju ya? Setebal ini pastinya. Paham ya maksudnya ya? Ngerti nggak? Jadi pas tarik kemungkinan ini akan sobek nih. Yang bagian kita
titik poin di 12 dulu. Di satu lubang yang pertama ya. Nah, di sini nilai LC itu adalah nilai ini tadi, bidang sobekan tadi terhadap apa namanya baut yang pertama ya. Itu nilainya LC ya. Jadi LC ini adalah apa namanya panjang daripada daerah sobekannya yang pertama ya, ya terhadap bautnya ya. Sehingga kalau kita mau dapatkan dari 1,2 itu dari mana? Kita lihat ya. Berarti ada dua berarti ada dua lubangnya ada dua ya. Berarti kanan kiri ada dua ya. Dua berarti dikali dengan LC dikali dengan tebel platnya. Setuju ya? Nah, karena ini tarik, berarti apa yang terjadi nanti? Lebih kemana? Kegeser, bener kan? Kegeser. Waktu kita tarik, berarti apa yang terjadi? Satu dia nahan, satu narik, berarti ada gesekan di situ. Ada geser, betul kan? Nah, geser yang kita ketahui dibaca nilainya berapa? 0,6 FU platnya. Ya, 0,6. Sehingga apa yang terjadi? Rn kita berarti menjadi 1,2, berarti 2 dikali dengan 0,6. Berarti sama dengan 1,2 LC dikali dengan TP dikali dengan PU platnya. Ya, itu dapatnya dari mana? Artinya kita pengen tahu nih kekuatan plat kita ini terhadap lubangnya itu masih cukup mumpuni atau tidak dengan beban tarik yang akan kita berikan nantinya. Setuju ya? Ya, artinya bahan plat kita ini terhadap tarik akan ada terjadi geser ya. Kuat tumpunya ini masih mampu mumpuni atau enggak terhadap beban PU yang akan diberikan. Gitu ya bahasanya ya. Nah, terus kemudian itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang izin 2,4 teman-teman. Itu identik dari mana? Identik dari ininya. Kekuatan dari mana? Kekuatan daripada lubangnya ini terhadap kalau misalnya kita tahu misalnya diameter 19 kurang dari 24, bener nggak? Pasti ada toleransi lagi lubangnya, bener nggak? 2 mili ya, bener nggak? Nah, jadi yang dicek sebagai izinnya adalah bentangan geser antar itu tadi, antar apa namanya? Antar uh, bautnya dengan toleransi dimensinya tadi, ya. Paham nggak? Yang 2 mili tadi. Nah, itu diperhitungkan. Dan itu syaratnya kurang lebih seperempat in atau kurang lebih 6,25 diizinkan untuk bergesernya. Paham ya? Jadi kalau misalkan kita dikatakan bahwa antara antara plat dengan baut itu boleh bergeser itu hanya diizinkan kurang lebih 6,2 mili atau seperempat in saja. Lebih daripada itu berarti fail kita punya barang platnya. Artinya apa? Berarti plat kita tidak mampu atau tidak mampu untuk menahan beban tarik yang diberikan. Otomatis dengan apa? Ditambahkan tebelnya. Ditambahkan dengan apa? Mutunya. Benar nggak? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi diterima aja seperti itu. Sehingga seperempat in itu 6,25 mili tadi ya seperempat in ya, seperempat dari 25,4 cm tadi atau mili tadi sorry mili itu sama dengan 2,4 dB TP dikali dengan PUP-nya ya. Jadi ibaratnya apa namanya fail atau tidaknya ditentukan dari situ. Ya. Jadi kalau misalkan 1,2 LCTP FU-nya lebih besar daripada tahanan terhadap baut dengan platnya tadi yang dengan toleransi tadi bergesernya lebih besar berarti dia udah sobek, bener nggak? Harapan kita kalau bisa jangan sobek dia. Ya, di 2 mili itu jangan sobek, jangan sampai keruntuhannya lebih dari 6,2 mili. Ya kan? Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi itu ya. Jadi artinya di situ itu yang kita jaga. Jadi kok semaksimal mungkin kalau bisa jangan bergerak tuh barang. Artinya stabil dong. Betul nggak? Stabil dong. Ya kan? Maksudnya kalau kita bicara tentang unstruk kan berarti kan beban yang diberikan atau aksi yang diberikan, reaksi yang diberikan harus sama minimal. Atau kalau bisa reaksinya harus lebih besar daripada aksi yang diberikan. Makanya kalau di beton itu dibilang momen ultimate kita harus kurang dari momen nominal atau momen tahanan dari baloknya. Ya. Jadi artinya balok kita masih mampu menahan beban yang bekerja dari luar atau eksternal. Ibaratnya saya beratnya misalnya 80 kilo misalnya. Ya kan? Ya kan? Berarti bahan yang saya akan injak, balok saya injak minimal dia bisa menumpu berapa? 100 kilo. Ya kan? Berarti masih ada toleransi 20 kilo. Ya kan? Bisa nggak 90? Bisa. Tapi kalau bisa jangan kurang dari 80 kilo. Apa jangan lebih dari 80 kilo. Ya, karena kita punya
100 kilo sebenarnya tahanan kita. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Paham ya? Tentang yang 1,2 LC, TP, FUP kurang daripada ini ya. Nah, di sini ya, ini RN-nya ya tadi ya. Terus kemudian di sini untuk yang 2,4 ini bilang bahwa jarak diameter lubang dan diameter baut mengalami tarik nilainya hanya diizinkan seperempat in saja. Bergesernya itu hanya diizinkan segitu aja. Lebih daripada itu fail ya. Itu maksudnya kita mau bandingkan antara apa namanya uh, izinnya dan aktual yang terjadinya, RN yang terjadinya ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat teman-teman, nah ini untuk mencari nilai LC-nya, teman-teman lihat ya. Tadi kan saya udah mention tadi bahwa di sini ada 4 baut, berarti baut kita di mana? 1, 2, 3, 4. Setuju ya? Ya kan? Nah, kemudian bidang keruntuhan geser yang terjadi karena beban P tadi untuk LC, untuk baut 1 dan 2 yang mana? Berarti yang ini ya. Ya kan? Betul nggak? Ini, sama ini kan? Benar nggak? Nilainya berapa tuh? Nilainya sama dengan 30 dikurang dengan setengah dari diameternya. Setuju ya? Kan ini kan LC ini kan sama dengan di tengah-tengahnya nih. Berarti kan ini masih ada setengah daripada diameternya tadi berapa? 19. Ditambah dengan ditambah dengan ditambah dengan berarti LC-nya itu sama dengan berarti kan jaraknya ini kan 30 nih. Jarak ini kan 30 nih. Ya kan? Ya kan? 30. Tapi 30-nya itu di mana? Dijumlahkan lagi dengan apa? Berarti 30 ditambah dengan diameternya berapa? 19 ditambah 2 terus dikali dengan setengah. Paham nggak? 2 dari mana? Toleransinya. Ya, 2 milinya. Ya. Terus yang kalau yang bawahnya sama. Nah, terus kalau yang ini karena baut 1 dan nah sekarang baut yang ini gimana? Baut 3 dan 4. Berarti mana tuh dia? Berarti antara ini kan? Yang ini kan? Antara ini kan? Ini sama ini kan? Betul kan? Berarti nilainya berapa? Berapa? Ini namanya LC-nya yang kedua. C2. Sama dengan 60 ditambah 19 tambah 2, 7. Terus tambah ditambah dia ditambah ini. Kayak bagi dua dong. Karena kan sama ini kan? Sama aja begini kan? Sama dengan dikali setengah, ya kan? Dikali 2 kan gitu ya? Iya kan? Dapatnya seperti itu. Ya. Jadi yang ini adalah kontribusinya terhadap yang ini. Yang bawahnya itu adalah daerahnya ini. Kalau yang ini tadi kontribusi daerahnya di sini yang LB-nya. Nanti kita lihat ini. Saya mau kasih lihat ini dengan supaya nanti contoh soal nanti yang kedua nanti paham bagaimana untuk menentukan ini. Ada pertanyaan nggak? Jadi yang ini tadi karena dia diameter bautnya itu 19 mili, which is dia itu kurang 24 mili ya. Berarti toleransinya berarti diameternya menjadi 19 tambah 2 mili. Sama dengan berarti berapa? 21. Paham ya? Itu dulu deh. Kita pahami bareng-bareng. Ya, jadi ingat ya, jadi pada saat P bekerja sebenarnya, pada saat P bekerja, kontribusi yang paling besar sebenarnya itu yang paling banyak menahan itu sebenarnya daerah sini. Ya kan? Kenapa? Karena kan hanya diizinkan berapa nih? Toleransinya hanya diizinkan berapa? Toleransinya 6,25 atau seperempat. Artinya nggak boleh banyak-banyak mundurnya, paham nggak? Nggak boleh sampai di sini, nggak boleh sampai dia rusak di sini, atau bautnya jadi lebih dari sini, sampai di separuhnya misalnya. Ya, paham ya maksudnya. Jadi yang itu kontrolnya kita. Jadi bebannya kita bisa kontrol. Oh berarti plat kita nggak mampu, berarti ganti. Dimensinya diperbesar, kan gitu ya. Jadi hitungan dulu. Oke, paham ya? Oke, itu ya teman.
teman-teman ya untuk menentukan nilai LC-nya. Ya, silakan. Siap. Nah, sehingga apa? Kita lihat dulu yang pertama tadi ya. Terjadi di situ LN sama dengan 1,2 LCTP dikali dengan FUP kurang sama dengan 2,4 DBTP FUP plat ya. Berarti kita cek yang baut pertama, benar nggak? Setuju ya tadi ya? Berarti baut pertama tadi RN sama dengan 1,2 LCTP FUP plat. Berarti dia yang jarak yang 30 tadi yang sana LC sama dengan 30 dikurang dengan 19 tambah 2 dikali setengah. Setuju ya? Sama dapatnya 19,5. Iya kan? Setuju ya? Nah, sehingga dengan dapatnya LC 19,5 berarti kita masukkan di sini nih. Berarti 1,2 dikali dengan 19,5 dikali dengan tebalnya 10 untuk platnya. Terus dikali dengan 370 dibagi dengan 1000 ya. Ya dibagi dengan 1000. Ya, karena kita mau jadikan berubah jadi kilonewton ya. Oke? Paham ya? Ini baut yang pertama dan kedua ya. Sehingga kalau kita cek terhadap RN-nya berarti 2,4 dikali dengan DB, DB dari mana? 19 ya. DB-nya ya. Ya. DB 19 dikali dengan TP, TP tebal platnya 10 dikali dengan 370 untuk mutu baja platnya dibagi 1000 sama dengan 168,72 kilonewton. Artinya masih apa? Masih lebih kecil. Artinya masih aman. Plat masih mampu untuk Nah, kemudian baut yang 34. Baut 34 tadi apa? Nilainya berapa tadi? Yang 34 LC-nya berapa tadi? 60 dikurang dengan 21. Yang ini tadi nih. Yang ini. 60 dikurang dengan dikurang 60-nya kan dikurang. Ini kan 60-nya kan bautnya di sini ya. Sorry, 60 dikurang. Ini 60 kan? Betul kan? 60-nya dikurang dari satu baut ini kan setengah-setengahnya kan? Setengah-setengah D. Betul kan? Ya kan? Jadi 60 dikurang dengan 21. Betul kan? Jadi berapa nilainya? 30 39. Ini 39. Nah, 39 dimasukin di angkanya tuh. 12 dikali dengan 1,2 dikali dengan 39 dikali dengan 10 dikali 370 dibagi 1000. Ya kan? Jadi dapatnya berapa? 173 yang ini. Jadi sama dengan 173 ya, betul ya? 137,16. Artinya dia lebih besar dari 168. Artinya oke. Bukan dikurangin, ditambah. Dikurangin ya? Oh ya dikurangin, sorry, dikurangin. Ya betul betul dikurangin. Karena dikurangin dengan lubangnya. Lubangnya dia. Lubangnya ini enggak ada nih. Iya kan? Enggak ada dia. Iya dikurangin setengah. Jadi 30 berapa tadi? 30 dikurang dengan setengah diameternya ya. Supaya dapat ininya nilainya berapa. Nah, karena
dia 173, berarti dia lebih besar dari 168,372. Jadi kita pakai RN-nya 168,72. Ya, paham ya? Nah, secara total berarti apa yang terjadi di situ secara total adalah berarti RN-nya sama dengan 2 dikali dengan karena 2 baut dikali dengan sisi yang ujungnya ya. Jadi ini nanti total daripada ininya, total daripada RN-nya berarti 2 kali 2 baut daripada yang sisi yang ujung 1 2 ya kan? Dan satu lagi ditambah dengan 2 dikali dengan kita pakai yang 168 tuh. Yang 34-nya ya kan? Jadi totalnya sama dengan 510. Sementara RN kita harus apa? Yang kita harus pakai adalah TRN-nya. Berarti 0,75 dikali dengan 510. Jadi berapa nilainya? Sama dengan 382,9 ya. TRN-nya ya. Ya. Paham ya teman-teman ya? RN totalnya. Ya, silakan. Ya. 0,75 itu untuk yang itu kan kegagalan frakturnya. Yang 0,75 dan 0,9. Ya, tabel itu yang 0,75. Kalau yang untuk yang lele kan kita kemarin berapa? 0,92 kan? Karena dikali dengan itunya tuh. Ininya. Terus kalau yang fraktur berarti dia 0,75. Dulu nih, saya mau kasih lihat itunya dulu supaya nanti nggak bingung ya. Nanti baru kita bandingkan dengan aktualnya berapa beban yang akan diberikan nanti ya, harus kurang ya. Oke. Nah, sehingga misalkan kuat geser bautnya itu diketahui tuh misalnya. V-nya misalnya 300 PRN-nya untuk yang di sini ada yang ulir sama yang nggak ulir tuh misalnya ya. Yang ulir itu dia lebih besar, yang nggak ulir 306, 316. Misalnya diketahui itu kuat geser yang terjadinya berapa. Dari perhitungan kita juga pastinya kan. Nanti kita ada hitungannya. Nah, ternyata kuat tumpu kita berapa? 382. Berarti artinya apa? Masih mampu nggak kira-kira terhadap kuat gesernya? Berarti dia masih mampu terhadap kalau misalnya dia ulir, tapi kalau misalnya dia yang terhadap kuat geser baut yang terhadap yang 316 tidak mampu ya. Oke ya, nanti kita lihat untuk ininya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, ada pertanyaan nggak dengan ininya? Ada pertanyaan nggak? Nilainya. Jadi RN yang terjadi itu harus kurang dari 2,4 dB TP PU platnya ya. Jadi harus lebih besar. 2,4-nya. Ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman kita lihat soalnya ya teman-teman ya. Soal yang kedua, misalkan contoh sebuah batang tarik dengan siku ganda ya. Ini siku ganda teman-teman ya. Siku ganda ya dengan 2L 150 kali 150 dikali 15 ya. Dihubungkan dengan plat buhul tebalnya 15 ya, tebalnya 15 plat buhulnya. Kemudian seperti gambar di bawah itu ya. Beban maksimum. Nah, hitung beban maksimum yang dapat dipikul oleh dipikulnya ya. Nah, kita lihat ini teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini berarti jarak U-nya itu 75 antar baut yang vertikalnya. Kemudian untuk yang horizontal dari tepi 50, 75, 75, 75, 50 ya. Ya, BJ-nya BJ 41 ya. Untuk platnya, untuk plat buhulnya dia di sini BJ-nya 37 ya. Ya. Di sini bautnya 22 dengan mutunya A325 ya. Di sini diketahui profil baja kita AG-nya 42,74 cm persegi ya. Nah, dikatakan di sini tentukan nilai beban atau beban tariknya ya atau gaya tariknya di PU-nya berapa. Oke. Nah, kita lihat dulu teman-teman ya. Nah, penyelesaiannya bahwa untuk mendapatkan jawaban berapa maksimum yang dapat dipikul ya. 5 pola kegagalan yang kita mau lihat tadi itu ya. Jadi leleh, fracture, blok geser, kemudian batas putus dan plat sobek itu yang harus kita nanti akan lihat. Nah, pertama yang ini tadi kondisi lelehnya dulu kita cek ya. Kondisi lelehnya adalah rumusnya VTPN ya kan? Di mana di situ rumusnya 0,9 dikali dengan FY dikali dengan AG ya. Berarti di situ untuk FY-nya 250 ya.
F-nya 250 ya. Ya, jadi oke, F-nya 250. Kemudian di situ AG-nya berarti 2 dikali dengan, kalau dijadikan milimeter berarti 4274 ya. Ya. Berarti di situ 0,9 dikali 250 ya. Jadi ingat FY-nya untuk yang baja 410 itu adalah FY-nya 250, FU-nya dia 410 ya. Nah, di situ berarti 0,9 dikali 250 dikali dengan 2 dikali dengan AG-nya ya. 4274 sama dengan 1.923.300 Newton atau kurang lebih 1.923,3 kilonewton ya. Nah, kemudian kondisi frakturnya berarti VTFN-nya sama dengan 0,75 PU dikali dengan AE, luas efektifnya ya. Nah, berarti sama dengan 0,75 dikali dengan 410 dikali dengan 5686,4 ya, sama dengan 1748568 atau sama dengan 1748,6 kilonewton ya. Oke. Nah, di sini diketahui AE-nya itu U dikali AN ya. Jadi kurang lebih 0, berapa? 0,8 dikali dengan 710-nya ya. Untuk KE-nya. U-nya 0,8 penapang siku dengan jumlah baut 4 ya, 4 per barisnya ya. Nah, AN kita untuk dapatkan AN, AG dikurang dengan NDT 427, 4 dikurang dengan 2 kali 22 ditambah dengan 2 untuk toleransi dikali 15 jadi 3554. Nah, kemudian untuk penampang 1 siku, untuk penampang 2 siku AN-nya berarti dikalikan 2. Jadi berapa? 710 ya. Untuk ininya. Untuk mendapatkan AE-nya itu dapat dari sini ya. 5684 adalah 0,8 dari 7108 mm persegi. Ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita udah dapat kondisi lele, kondisi frakturnya udah dapat. Kemudian kita cek apa? Yang ketiga adalah kondisi blok gesernya ya. Nah, di sini lihat bahwa blok geser itu terjadi ya pada siku batang tarik ataupun pada plat boolnya ya, dengan pertimbangan di sini tebal plat daripada batang tarik adalah 30 karena dua penampang 15 tadi ya. Nah, jauh melebihi tebal plat boolnya adalah 15 ya kan. Nah, di sini ada BJ untuk batang tarik adalah 41 sementara titik boolnya adalah BJ-nya 37 ya, teman-teman ya. Nah, bila terjadi kegagalan blok geser akan mengalami yang dialami plat bool bukan oleh batang tarik ya. Nah, berikut pola blok gesernya ya. Jadi akan seperti ini teman-teman ya. Jadi sebenarnya nanti yang tahanan kita akan seperti ini ya. Sepanjang ini ya, setengah daripada yang ini ya. Kemudian nanti akan sampai di ujung ini. Ini adalah blok geser kita. Di mana nanti di sini tipikal untuk lubang bautnya adalah 24, jarak untuk blok geser kita ada 275, tingginya adalah 75 ya. Nah, luas penampang yang diperlukan untuk blok geser adalah AG dikali dengan 75 dikali dengan 15. 75 dari mana? 75 ini dikali dengan tebelnya 15 ya. Tebelnya apa namanya? Tebelnya daripada platnya. Plat boolnya ya. Nah, sehingga ANT sama dengan AG dikurang dengan NDT. AG-nya tadi berapa? 1125 dikurang dengan satu bautnya ya, dikali dengan diameternya 24 dikali dengan tebelnya. Kurang lebih 765. Sedangkan untuk ruas untuk yang ruas grossnya atau bruto untuk gesernya V-nya, ya ini untuk tariknya ya. Ini untuk geser sama dengan 275, berarti yang 275 yang mana? Yang ininya ya. 275 dikali dengan 15 tebelnya dikali dengan 2 bidang gesernya. Ada 2. Berarti kurang lebih 8250 mm persegi. Sehingga luasan neto untuk bidang gesernya AGV dikurang NDT berarti 8250 dikurang dengan 3,5 ya. 3,5 untuk N-nya ya. Dikali dengan 24 dikali dengan 15 dikali dengan 2 bidang gesernya kurang lebih 5730 mm. Ya. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan untuk kekuatan geser bloknya di sini adalah Rn sama dengan 0,60 yang kita udah mention sebelumnya ya. Fu dikali dengan ANP ditambah dengan UBS, Fu dikali dengan ANT, ANP adalah geser, ANT adalah tension tariknya,
kurang sama dengan 0,60 FY AGV ditambah UBS FU ANT. Sehingga kalau kita lihat ya dari kiri berarti di situ RN dari kiri sama dengan 0,60 dikali 370 ya. Kemudian untuk FU-nya ya dikali dengan 57730 ya. Untuk yang ANP-nya yang ini ditambah dengan 1 ya 1,0 ya dikali dengan UBS-nya ya. UBS-nya tadi didapat 1 dikali dengan 370 dikali 765 ya AGV-nya ya. ANT-nya sama dengan 1555,1 kN. Sedangkan kalau RN dari kanan ya, sebelah kanan berarti 0,60 dikali dengan 240 ya. Dikali dengan 8250 ya. Ditambah dengan 1 dikali 370 dikali dengan 765 kurang lebih 1471,1 kN. Nah, ini kekuatan geser bloknya ya, baik dari kiri dan dari kanan. Nah, dengan demikian RN-nya minimum ya terhadap ini berarti ya kita ambil yang antara dua ini ya, kita ambil yang terkecil misalkan berarti di sini RN-nya PRN-nya berarti untuk yang frakturnya 0,75 dikali dengan 1471,1 kurang lebih 1103,3 kN. Ini untuk yang gesernya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat kuat geser bautnya. Nah, Rn sama dengan rumusnya F dikali NV dikali dengan AB ya. Nah, di sini berarti 372 ya, untuk yang apa namanya? F-nya ya dikali dengan 372 ya. Dikali dengan 380 ya. 1 dikali dengan 2 bidang geser kurang lebih 282,3 kN. Di mana FNV-nya sama dengan 372 untuk baut ini ya. Jadi FNV untuk baut A325 itu sama dengan 372 MPa ya. Ya. Paham ya teman-teman? Kalau yang untuk AB adalah diameternya. Diameter kita pakai berapa tadi? Diameter kita berapa tadi? 24 ya. Nah, itu tinggal dikalikan 1/4 pi D kuadrat ya. Kurang lebih 380 nih. Ya. 22, sorry. 380,1 ya. Untuk bautnya. Sehingga dengan demikian kuat rencana geser baut ada 8 baut ya. RN-nya berarti 0,75 dikali dengan 282 dikali 0,3 dikali 8 sama dengan 1696,9 kN. Jadi ini kekuatan baut kita segini ya. Nah, kemudian kita lihat tumpu platnya. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang kita cek ya. Ya, kuat geser blok kita adalah segini ya. Ya. Paham ya? Terus kemudian kuat geser baut kita adalah segini. Ya. Dan nanti kita lihat kuat tumpuannya bagaimana. Nah, kuat tumpuan sama halnya dengan geser blok tadi ya. Kuat tumpuan plat juga dihitung dengan dihitung untuk plat buhulnya ya, karena tebal dan tipisnya atau tebalnya lebih tipis daripada mutunya lebih rendah dibandingkan dengan plat profil siku ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya. Kalau misalkan kita buat dari arah kiri, misalkan contoh yang ini ya, tadi sama. Saya bisa kopikan dulu untuk gambarnya. Oke, teman-teman. Berarti kita lihat dari sebelah mana dulu nih? Sebentar. Dari sini aja ya, gampang. Nah, sini aja tutupin ini. Oke. Nah, kita lihat dulu tadi kita dapat rumus kita 1,2 LC TP dikali dengan FU platnya ya. Harus kurang sama dengan 2,4 dB TP dikali dengan PU platnya. Nah, kita lihat dari sebelah kiri. Yang sebelah kiri berarti yang dari sini ya. Kita lihat yang baut 1 2 yang sebelah kiri, yang ini ya. Berarti dia RI kiri berarti 1,2 dikali dengan apa? 50 yang ini ya, berarti jaraknya ya.
Ya, 50 dikurang dengan setengah dikali dengan 24. Ya, tadi kan 22 ditambah 2 kan? Benar nggak? Ya kan? Terus kemudian dikali dengan 15. 15-nya apa? Tebel platnya dikali dengan 370 dibagi dengan 1000 untuk yang mutu baja platnya. Ya. Sehingga didapat 253,1 kilonewton untuk baut yang di pinggir yang ini. Nah, kemudian dari kiri lagi ya, kita lihat untuk bagian dalamnya. Berarti yang bagian dalam yang mana? Berarti yang mana? Yang 75 ya, benar nggak? Nah, berarti dia RI kiri dari 75, berarti yang 75, berarti 1,2 dikali LC-nya berapa berarti? 75 dikurang dengan 24, betul nggak? Ya kan, karena setengah daripada setengahnya sama ya, 24 setengah-setengahnya berarti kan 24. Ya. Berarti dikali dengan 15 dikali dengan 370 dibagi 1000 kurang lebih 339,7 kilonewton untuk baut bagian dalamnya ya. Nah, sehingga RN kanan kita berarti menjadi RN kanan itu menjadi izinnya ya 2,4. Apakah dia lebih atau kurang daripada RN kiri bagian pinggir atau RN bagian dalam ya. Berarti RN-nya sama dengan apa? 2,4 dikali dengan 22 ya, yang ini ya. DB-nya 22, TP-nya 15 kali 370 dibagi 1000 supaya kilonewton. Jadi nilainya berapa? 2993 ya kan. Jadi sehingga RN kiri yang bagian dalam itu lebih besar. Jadi asumsi kita akan pakai untuk yang 293 ya. Dengan demikian kuat rencana tumpu plat keseluruhan untuk sambungan sehingga PRN kita berarti 0,75 dikali dengan 2 baut yang di depan tadi yang di pinggir dikali dengan 253,1 ya, ditambah dengan 6 mana? 6 di bagian dalam. Ya. 1 2 3 4 5 6. Berarti 6 kali 2 293. Kita pakai yang ini nih. RN izinnya. Kenapa? Kenapa kita pakai RN izinnya? Karena yang RN yang bagian ini lebih besar. Ya, tidak masuk. Ya. Paham ya? Sama kayak tadi yang 168 tadi dengan 273. Kita pakai yang 168 ya. Nah, dapat RN-nya, PRN-nya berarti 1698,3 ya. Nah, di sini perlu diingat untuk kuat sambungan baut dibilang ya, catatan aja di bab J36 SNI 1729/2015 bahwa gaya yang dapat diatasi atau dengan suatu baut ya, atau di situ dengan baut kekuatan tinggi pratarik atau bagian berulir dapat dibatasi untuk kekuatan tumpuan di lubang baut tiap-tiap kekuatan efektifnya ya. Dari suatu pengencangan individu diambil sebagian lebih kecil dari kuat geser pengencangannya ya. Atau kuat tumpuan di lubang baut tiap-tiap grup kekuatan grup tadi ya, efektif dari sarana penyambungan individu. Jadi sebenarnya nanti kekuatan efektifnya dilihat daripada masing-masing daripada sambungan tadi ya. Maksud satu satuan daripada bautnya. Terus kemudian kekuatan efektif pengencangan individu yang lebih kecil dari kekuatan geser sarana penyambungan per pasal J3 dan nomor 6, kekuatan tumpuan pada lubang baut per pasal J310, kekuatan dari grup baut adalah jumlah dari kekuatan efektif dari pengencangan individual daripada bautnya. Nah, dengan ungkapan lain di sini teman-teman ya kita dapatkan bahwa tadi ya kekuatan sambungan dihitung dari kekuatan minimum antara kuat geser baut, kuat tumpu platnya ya di lokasi baut, dalam hal ini 2 lokasi menggunakan kekuatan tumpu plat dan 6 lokasi menggunakan kekuatan geser bautnya ya. Di mana di situ PRN sama dengan 0,75 dikali dengan 2 kali ini tadi ya. 253,1 dikali ditambah dengan 6 kali 282,3 kurang lebih 1652,3. Nah, kesimpulan beban maksimum yang dapat dipikul di sini kita lihat teman-teman ya, beban maksimum yang dipikul sama dengan kekuatan paling minimum dari kelima pola kegagalan yang telah dihitung. Misalkan lelehnya berapa tadi? 1923,3 kilonewton ya untuk lelehnya ya. Tadi kita lihat. Ini ya tadi ya. Terus yang untuk frakturnya 1748,6. Kemudian untuk blok gesernya berapa tadi? Blok geser?
Untuk blok gesernya tadi nilainya 1103,3 kilonewton. Sementara untuk yang untuk baut dan untuk tumpunya 1652,3 kilonewton. Jadi kita ambil yang minimum dari ini, ya. Berarti yang minimum yang mana berarti? Yang 1103,3 ini. Artinya PU yang diizinkan itu segitu, ya. Kita ambil yang segitu. Tidak boleh lebih dari, kita ambil yang minimum untuk sebagai toleransinya. Ya. Ya. Paham teman-teman ya? Memang harus dikerjakan dulu nih kira-kira apa seperti apa untuk ini. Oke? Oke, saya rasa itu ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi pertama kita untuk mendapatkan beban maksimum yang terjadi, ya kan? Dilihat dari variabel apa? Dari variabel apa namanya? Beban yang bekerja terhadap leleh dan frakturnya seperti apa nilainya, ya, bebannya, ya. Kemudian terhadap kondisi geser blok gesernya seperti apa nilainya, geser bautnya berapa nilainya, kuat tumpu platnya berapa. Nah, kita ambil nilainya yang minimum dari apa 4 variabel ini tadi. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nah, mungkin kita coba ini aja ya, apa coba kerjakan untuk soalnya supaya ada gambaran, ya, buat teman-teman. Ini saya bagikan juga untuk ininya, ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman.